Lalu saya berkhotbah mengenai dapur api atau kesengsaraan bagi orang yang percaya. Hari ini setelah mengalami kesengsaraan, Tuhan izinkan kita berputar-putar di padang gurun. Padang gurun itu adalah dunia ini, tapi ingat tadi seperti doa saya, kita tidak akan menjadi 10 suku yang mati. Kenapa? Karena mengeluh. Kedua, karena ketidakpercayaan. Ketiga, karena rakus. Keempat, karena apa? Karena tidak taat sama Tuhan. Ya, yaitu yang membuat kita mati di padang gurun. Dan karena kita tidak percaya, walaupun Tuhan sudah banyak memberikan mujizat, Tuhan sudah banyak memberi pertolongan, tapi saat kamu mendapat kesulitan, kamu masih tidak percaya. Sekalipun banyak mujizat sudah dilakukan dalam hidupmu, kamu tidak percaya. Saat kamu tidak percaya dan kamu melupakan pertolongan Tuhan, kita tidak akan masuk ke dalam janji Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya. Sekalipun kita belum melihat, kita harus tetap hidup dalam iman. Sekalipun keadaannya masih ada goncangan angin, masih ada badai, kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kita duduk diam pada Tuhan dan kami lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan akan menolong. Ya. Jadi yang kemarin dapur api, bagi yang belum mendengarkan khotbah saya mengenai dapur api atau kesengsaraan bagi orang percaya atau orang pilihan, buka di YouTube GBI Heart of Christ. Ya, minggu lalu ada khotbah mengenai dapur api. Jadi kalau kita ada di dapur api, jangan takut, jangan marah, jangan kecewa, jangan mengomel, karena berarti kita anak-anak pilihan, ya. Hanya orang-orang pilihan yang dimasukkan ke dalam dapur api untuk membentuk karakter kita, supaya kita humble itu apa? Merendahkan hati, supaya kita tidak sombong dan memiliki karakter sempurna seperti Kristus sempurna. Kristus pun harus masuk ke dalam dapur api. Kristus masuk ke dalam kesengsaraan. Yesus dikhianati, Yesus dibenci, Yesus diusir, Yesus dikhianati, Yesus dijual, bahkan Yesus disalib, Yesus dicambuk, diolok-olok. Itu adalah dapur api bagi Yesus. Dan dia tidak berbuat dosa. Bagaimana dengan dapur api kita? Apakah dengan dapur api kita ngomel sama Tuhan? Apa dengan dapur api kita mencemooh Tuhan? Lupa pertolongan yang sebelumnya? Yesus masuk dapur api, dia tetap tidak berbuat dosa, tetap melakukan kehendak Bapa, prioritas kehendak Bapa daripada kehendaknya sendiri. Dari situ Yesus dipermuliakan, dia diangkat karena dia sudah lolos daripada dapur api. Ayo kita belajar supaya kita menang hidup dalam dunia ini. Bukankah Tuhan, iman kita yang mengalahkan dunia, iman kita yang mengalahkan iblis, iman kita yang mengalahkan sakit penyakit, iman kita yang mengalahkan dosa, iman kita yang mengalahkan maut, sehingga tidak takut kematian, karena hidup kita adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti kita sudah serupa, segambar dengan Kristus, ya. Tuhan membawa kita ke dapur api supaya karakter kita dibentuk sesuai dengan, sehingga engkau menjadi tidak bercacat dan sempurna, karena sama seperti Yesus sempurna, hendaklah engkau sempurna, ya. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan memanggil orang-orang. Mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh bumi. Kita lihat siapa ya? Apakah ada di antara orang bumi yang hatinya baik? Apakah ada di antara bumi yang hatinya tuh tidak jahat hatinya, tidak kecenderungan hatinya jahat? Apakah ada di orang-orang di bumi yang hatinya, yang matanya berseru-seru kepadaku? Tuhan menjelajahi bumi dan matanya melihat, mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka mata Tuhan
itu mencari aku akan take care. Care itu apa? Memelihara hidupnya. Jadi jalan-jalan kita dipelihara oleh Tuhan saat mata kita tertuju pada Tuhan. Jadi Tuhan memanggil, kita lihat nih bahwa long suffering, penderitaan panjang itu akan memberi sukacita damai sejahtera. Saat kamu masuk dalam penderitaan, Yesus pun tetap bersukacita, tetap tetap damai sejahtera karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali. Bapaknya yang pegang kendali. Jadi dia sukacita, damai sejahtera, tidak takut, tidak khawatir karena Tuhan pegang kendali. Ya, kita lihat bahwa bagaimana ini adalah tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam ujian, yaitu dapur api. Kalau kalau iblis sebagai pencobaan, tapi kalau Tuhan menguji, ya. Kita lihat bagaimana ini adalah anak-anak Tuhan yang dimasukkan ke dalam ujian karena untuk dipakai sebagai vessel. Vessel itu sebagai alat bagi kemuliaan, bagi bejana, bagi kemuliaan Tuhan. Kalau bejana itu rusak, tidak cocok, dihancurkan sama Tuhan, diremukkan, dibakar dengan api, dibentuk lagi sesuai dengan apa yang penjunan mau, apa yang tuannya mau, sehingga menyukakan hati tuannya. Ya, ini semua adalah orang-orang yang dipanggil. Bagaimana Abraham, kita belajar dari iman dan ketaatan Abraham. Bagaimana kita belajar Yusuf, kesabaran Yusuf, long suffering, penderitaan panjang Yusuf pada saat dia khianati, dijual, ya, persis sama Yesus ya, dijual. Yesus juga dijual, Yusuf juga dijual. Bagaimana dia dijual sampai ke istana. Yesus pun dijual dan Yesus pun dijadikan budak, dihancurkan sampai akhirnya Yesus ke istana menjadi raja. Sama seperti Yusuf dijual budak, dia harus menderita sampai dia harus ke istana. Pada saat dia setia pada kesengsaraan, Yesus ditinggikan, Yusuf pun ditinggikan. Pada saat kita lihat bagaimana kita belajar dari penderitaan Yusuf, kesetiaan Yusuf, iman Yusuf, dan pengampunan Yusuf itu membawa kelimpahan, membawa pertobatan, pengampunan, membawa pertobatan. Jadi kalau belum yang mengampuni, supaya orang itu bertobat. Kita lihat bahwa bagaimana Musa dengan pilar api, dan pilar apa ini? Awan. Yang awan tiang apinya dia menjagai. Pada saat keluar dari Mesir dia menjagai supaya dia tidak salah jalan. Jadi kalau kita ada di padang gurun, tenang. Kita ingat bahwa Tuhan itu berjalan di depanku sebagai tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam, sehingga tidak ada yang mencelakai kita. Ya, karena umat pilihan selalu dijaga. Bangsa Israel adalah umat pilihan. Jadi pada saat dia masuk padang gurun, dia dijagai Tuhan. Kita lihat bagaimana kita belajar dari Goliat. Bagaimana iman dan kekuatan dia dan keberanian dia membuat dia mengalahkan musuh yang lebih besar. Kalau kita ada Goliat, gunung-gunung ketakutan, gunung utang, gunung sakit penyakit, gunung apa yang membuat kita ngeri. Ingat kita punya Tuhan yang lebih besar daripada apapun di dunia ini. Jadi kita punya keberanian, kita punya iman. Pada saat iman bekerja dengan perbuatan, iman bekerja dengan emosi kita, dengan hati kita, mujizat dinyatakan. Ya, Tuhan akan memberikan mujizat saat iman itu bekerja dengan perbuatan, saat iman bekerja dengan pikiran, saat iman bekerja dengan emosi kita, mujizat dinyatakan. Jangan iman kita iman tok, tapi kamu masih pikiran kamu masih ragu-ragu, iman pikiran masih khawatir, itu iman tidak bekerja sama. Iman harus bekerja sama oleh tubuh jiwa roh kita. Pada saat iman bekerja sama, tubuh jiwa roh kita, iman, maka yang lemah itu dikalahkan. Tubuh kita dikalahkan, tubuh itu luar, flesh tidak berguna. Tetapi roh yang memberi hidup. Flesh kita tidak berguna, roh yang memberi hidup. Jadi kalau roh kuat, roh kita kuat, emosi kita kuat, tubuh kita kalah. Jadi kita bisa mengalahkan daging. Saat kita mengalahkan daging, apa yang di spiritual itu mengalahkan yang nyata. Ya, kita belajar lagi bagaimana Ayub itu
keeping integrity, tetap punya prinsip di dalam pencobaan. Jangan sampai prinsip kamu digagalkan kiri kanan. Banyak yang berusaha menggoncangkan prinsip Ayub. Istrinya, wah istri itu paling ngeri loh. Pasangan hidup tuh paling ngeri loh. Banyak orang digagal karena pasangan hidup. Hati-hati memilih pasangan hidup. Kalau engkau memilih pasangan hidup, kamu harus berdoa sama Tuhan, apakah pasanganku ini yang baik untuk aku? Kalau tidak, jangan diterobos hidupmu hancur-hancuran. Nah, kita lihat, kita belajar dari Ayub. Bagaimana prinsipnya digoyangkan kanan kiri dengan istrinya, dengan temannya, tetapi Ayub tetap berprinsip, tidak tergoyahkan. Bagaimana integritas Ayub dalam pencobaan tidak tergoncangkan. Bagaimana dia unwavering itu adalah iman yang tidak tergoyahkan. Dan bagaimana dia bertahan dalam ketabahan. Resilient itu keteguhan, tabahan. Bagaimana tabah? Sekalipun apa, jawab Ayub gampang. Ya sudah, semua yang ada di dunia bukan milikku. Istri bukan milikku, anak bukan milikku, rumah bukan milikku, harta bukan milikku, semua hidupku bukan semua pinjaman dari Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang terpusat. Dia Ayub punya prinsip, harta bukan milikku, istri bukan milikku. Tuhan kirimkan istri untuk menjadi dititipkan sama kita. Tuhan kirimkan anak dititipkan sama kita. Kamu harus merawat apa yang Tuhan titipkan. Apa yang kamu setia dengan perkara yang Tuhan titipkan kepadamu, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Kalau Tuhan titipkan uang, hendaknya kamu setia dengan uang. Apakah semua firman-Nya sudah sudah dilakukan? Kalau engkau dapat berkat, mengembalikan perbuatan, ucapan syukur, terus kemudian persembahan itu semua milik. Nanti kalau kita belajar di Musa, ya, belajar di cara Musa, bagaimana orang yang tidak memberi kepada Tuhan, bahkan mengambil persembahan yang milik Tuhan, Tuhan marah setengah mati loh. Bahkan dia bisa membuat langit itu seperti tembaga. Bayangkan kalau langit tembaga, kamu doa mantul, sampai enggak kehadirat Tuhan? Enggak sampai. Jangan sampai Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kamu. Jangan sampai. Tapi kalau langit sudah menjadi tembaga, percuma kamu doa enggak akan dijawab. Karena Tuhan apa? Yang membuat aku tidak mendengarkan doamu adalah dosa-dosa dan kejahatan. Wow. Jadi semua di dunia ini Tuhan yang pegang kendali. Kalau kita menyenangkan Tuhan, otomatis berkat mengikuti kita. Amin. Terus kemudian kita lihat bagaimana ketahanan Ayub dan bagaimana Elia dan jadi Sarfat. Masa kekeringan dipelihara. Ingat, sekarang kita masa kekeringan loh. Kekeringan 7 tahun. Ingat, apa yang terjadi sekarang sudah pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang baru di dunia ini. Semua yang terjadi sekarang sudah terjadi sebelumnya. Jadi masa kekeringan yang akan terjadi, yaitu tribulasi, adalah mulai masa kekeringan. Kemudian kita lihat bagaimana kita belajar dari Elia dan janda Sarfat. Janda Sarfat itu hanya punya sedikit, tetapi sedikit dia ndak iman-iman. Oh jangan, aku iman-iman. Nanti kalau aku sayang, kalau uangku berkurang gimana? Kalau uangku habis gimana? Tetapi dengan uang yang sedikit, dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Pada saat dia berikan pekerjaan Tuhan, dia tahu besok mati. Kamu nahan berkat sedikit pun, sehari 2 hari kamu tetap Janda ini hanya bisa makan untuk 1 hari. Oke, 1 hari ini. Besok dia mati enggak? Tetapi dengan yang 1 hari ini dia berikan untuk pekerjaan Tuhan, dia bisa makan sampai masa kekeringan
akhir. Jadi kamu jangan pelit-pelit, jangan hitungan sama Tuhan. Kalau ini yang punya, berikan sama Tuhan. Tuhan melipat gandakan. Prinsip kerajaan surga adalah multiplikasi, pelipat gandaan. Dengan apa yang kamu punya, bukan apa yang tidak punya, dengan apa yang kamu. Kalau kamu punya aja kok eman-eman, jangan mau kasih Tuhan nanti kalau kasih Tuhan kurang. Ini kan buat makan saya. Kalau kamu tidak kasih Tuhan, seminggu habis, kamu habis. Tapi kalau kamu kasih itu pada Tuhan, enggak akan seminggu. Kamu makan seumur hidupmu. Amin. Amin. Itu kita belajar bagaimana prinsip kerajaan Tuhan adalah tentang multiplikasi, pelipat gandaan. Yuk kita belajar dari Elisa dan janda yang berhutang. Hutang yang banyak, siapa yang mau punya hutang banyak jangan khawatir. Jangan minta pinjaman, pinjol itu apa? Pinjaman online. Sekarang banyak orang yang jatuh pada pinjaman online karena tidak bisa bayar. Tetapi Tuhan itu Allah yang menggagalkan hutang. Tuhan Allah yang membayarkan hutang. Tidak ada ayatnya, ada ayatnya. Semua Alkitab ada ayatnya. Semua cerita ini ada ayatnya. Dan ini diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Pada saat kamu aplikasi, engkau akan terkejut atas mujizatnya yang dahsyat, yang tidak pernah dipikirkan oleh, tidak pernah oleh hati, tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, berikan kepada kita. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian kita lihat bagaimana Petrus, pada saat Tuhan memanggil Petrus, kita lihat Petrus itu pekerja, bisnismen, pedagang. Dia tidak dapat ikan sepanjang malam, tidak dapat ikan. Tapi saat dia bersama Yesus, saat dia give up itu saat ku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saat dia give up, Tuhan, aku nggak dapat apa-apa, aku nggak dapat hasil Tuhan. Sudah, bawa sini, tebarkan jalamu sebelah kanan. Nah, saat Petrus trust, percaya, dan taat pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan semua yang Tuhan katakan, saat itu Petrus menjala ikan. Selama hidup dia belum pernah menangkap ikan sebanyak itu ketika ia sebagai penjala ikan. Jadi pada saat kau give up, Tuhan baru Tuhan. Kalau engkau belum give up, sama Tuhan didiemin dulu. Sampai engkau ground zero, baru Tuhan angkat. Apakah kita menunggu sampai ground zero dulu? Baru Tuhan angkat tangan? Gak perlu dong. Kalau kita percaya, kita akan melihat mukjizat ternyata. Yuk kemudian kita bagaimana prinsip multiplikasi. Apa yang kamu punya? Berapa yang kamu punya? Di sini ada 5 roti, 2 ikan Tuhan. Hanya ini saja. Memberi makan 10.000, 5.000 anak perempuan, belum termasuk dewasa, perempuan, anak-anak banyak. Tapi pada saat apa yang kamu punya, bawa kepada tangan Tuhan mengadakan multiplikasi. Jadi jangan bersandar pada kekuatanmu, kepandaianmu, kehebatanmu, tapi bawa segala yang kamu punya kepada tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang memberkati. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payamu tidak akan menambahnya. Ya. Jadi semua itu Tuhan yang memberkati. Pada saat Tuhan memberkati, multiplikasi terjadi. Pada saat Tuhan memberkati adonanmu, rotimu, semua buah buah hasil tanahmu, semua akan berlipat-lipat ganda. Tuhan akan datangkan banyak customer. Seperti Tuhan mendatangkan ikan-ikan dari seluruh danau masuk ke perahu itu. Loh, kenapa kok bisa? Lah Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan pegang kendali. Menggerakkan orang. Oh Tuhan gampang sekali menggerakkan orang. Nanti kita belajar di sini. Yuk kita lanjut. Kita lanjut yuk. Kita lihat ya. Bagaimana long suffering. Penderitaan besar. Kalau kita hidup menderita sekarang. Berbahagialah. Ya. Kita harus berbahagia. Ayatnya lihat. Akan tetapi 1-2 Tesalonika 2 ayat 13-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan. Kalau engkau tiba-tiba yang dari agama seberang, dipilih Tuhan untuk mengenal Kristus, kamu beruntung. Berarti kamu sudah dipilih. Dan kalau dipilih,
tidak selesai begitu saja pekerjaan Tuhan. Karya Tuhan tidak berhenti sampai situ saja. Tapi bagaimana karya Tuhan? Aku memilih dan aku menguduskan kamu. Dan kamu memilih, diselamatkan, dan akan menguduskan kamu dalam kebenaran. Kemudian untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memulai kemuliaan Yesus. Jadi kamu dibenarkan oleh Injil Kristus, sehingga kamu nanti dimuliakan bersama-sama Yesus dimuliakan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan maupun tertulis. Dan ia Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang dalam kasih karunia telah mengasihi kami dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi kita lihat pada saat kita di dalam kesengsaraan, Tuhan memberikan roh yang menghibur kita, Tuhan memberikan roh pengharapan kita, Tuhan memberikan penguatan pada kita, dan Tuhan memberikan sukacita. Jadi yang keluar dari mulut kita tidak omelan, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikasihi Tuhan. Seperti Ayub, tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dan kita lihat ayatnya di Yakobus 1 ayat 23. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi penderitaan itu menimbulkan karakter. Kita lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Nah, endurance itu ketahanan, penderitaan. Endurance itu penderitaan, ketahanan membentuk karakter. Karakter kita yang sombong, karakter kita yang jahat, karakter kita yang tidak berkenan sama dikikisin satu dalam penderitaan. Sehingga kita berubah. Yang akan memberikan kita pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Semua ini akan terjadi karena Tuhan memberikan Holy Spirit yang memberikan hati kita dengan kasih. Jadi pada saat kita mendapatkan penderitaan, pasti kamu sudah punya Holy Spirit yang memampukan kamu, menghibur kamu, menguatkan kamu, dan membuat kamu sukacita. Sehingga pada saat keadaan kehilangan, kekurangan, kemiskinan, penganiayaan, kamu tetap sukacita. Karena apa? Holy Spirit yang selalu menguatkan. Kemudian kita lihat ayatnya satu lagi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Kalau kamu menderita sekarang, berarti rencana ke depan Tuhan adalah apa? Kemuliaan, peninggian. Jadi makanya kalau kita, yuk kita tetap setia, ibadah, jangan meninggalkan Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Nanti kita diambil keluar dari dapur api, kita menjadi seperti emas murni, ya, dan dipakai oleh Tuhan untuk perbuatan-perbuatan mulia. Kan saya kemarin bilang, tidak mungkin emas ditaruh ke bawah, emas paling pasti ditaruh ke tempat yang baik. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, membawa iman kita kepada sempurnaan. Ya toh? Karena yang Yesus adalah mula-mula dari iman dan yang menyempurnakan iman. Yesus adalah author itu adalah penulis iman kita, dan dia akan menyempurnakan iman kita karena Yesus dan kita. Ya, lanjut ya. Lalu berfirmanlah, ya, dengarlah firmanku ini perkataan Tuhan ya. Bilangan 12 ayat 6, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka Tuhan menyatakan dirimu kepadanya dalam penglihatan, dan aku berbicara dia dalam. Jadi bersyukurlah kalau engkau mendapat penglihatan, pendengaran dari Tuhan. Jadi kamu dipanggil, pilih,
dan kamu akan dikuduskan pakai alat. Ya, ini sering dapat mimpi rapture dan saya kira sebentar lagi akan terjadi. Dan saya berusaha ya jemaat yang ada di tempat tidak ada karena Pak Bidin 6 kali lebih malah ya rapture dan itu akan terjadi. Kita lihat ayatnya. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh itu dipakai Tuhan dalam penglihatan, dalam mimpi. Karena Tuhan pakai dia untuk buatan baik, untuk jangkau supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Ya, kita lihat ayatnya. Bagaimana ini? Bagaimana Tuhan memilih dan Tuhan setelah memilih Tuhan menghancurkan engkau dan membentuk dengan emas. Supaya engkau keluar dari emas murni, karaktermu sudah karakter yang baik. Yuk. Bagaimana penderitaan padang gurun membawa pemulihan. Kita dipanggil sama Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan. Supaya banyak yang diselamatkan, banyak yang dipulihkan, banyak yang diberkati oleh kita. Jangan di mana kita berada bahwa orang jadi rugi. Kalau ada dia wes pasti. Kalau ada dia semua orang diberkati. Namanya kita diutus untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya, bagaimana Abraham diutus jadi berkat bagi banyak orang. Siapapun yang berdekatan dengan Abraham pasti diberkati. Seperti Lot diberkati. Semua diberkati. Diberkati karena Abraham. Karena Tuhan memilih Abraham. Tuhan membentuk Abraham. Tuhan menguduskan Abraham. Kita lihat ayatnya. Bagaimana pertama kita lihat bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Tuhan menguduskan Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Kalau engkau dipanggil, engkau dikuduskan, dipilih, engkau kemudian diuji. Setelah kamu lewat pengujian, kamu akan lihat, kamu akan bersuka cita. Ratapanku dibuat menjadi tarian. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang memberkati. Tuhan itu Allah yang Tuhan itu ingin anaknya hidup dalam segala hal. Jadi berkatnya, rewardnya diberikan. Gak usah kamu cari, otomatis. Kita lihat ayatnya. Bukankah bagaimana ini saya mau ngasih tahu bagaimana pertama kali pada saat Tuhan melihat hati orang, dia melihat di bumi, melihat hati anak-anaknya, siapa yang hatinya baik, siapa yang hatinya mendengar benar-benar itu. Dia ketemu Abraham. Kita lihat bagaimana Abraham dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melakukan rencananya. Yuk kita lihat, bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Bagaimana Tuhan menguji Abraham bahwa anak yang dikasihannya dia mencintai Tuhan lebih daripada keluarganya, lebih dari hidup anaknya. Tidak ada loh. Bisakah zaman sekarang Tuhan memilih Abraham karena dia lihat Tuhan. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Abraham, hati yang baik. Makanya dia memilih Abraham, mengeluarkan Abraham, menguduskan, memberkati. Ya, kita lihat, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan oleh perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kamu tidak bisa ngomong iman tapi kamu tidak melakukan perkara itu. Misalnya aku beriman tapi kamu tidak melakukan perkara yang membuat iman itu jadi. Tidak bisa iman itu ngomong, tapi dilakukan dengan perbuatan yang menguatkan iman. Ya, kita lihat dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Allah disebut sahabat Allah.
Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan karena. Jadi kalau kamu iman-iman tok tapi perbuatanmu tidak menunjukkan kamu beriman sama Tuhan, itu juga bohong, ya. Perbuatanmu harus menguatkan imanmu pada Tuhan. Kemudian Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 kita lihat bagaimana Abraham pertama kali dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk berbagai rencana Tuhan yang ajaib, tetapi dia diberkati juga dan dia menguduskan dengan menguji apakah hatinya tertambat pada Tuhan atau hatinya hanya cari advantage, mencari keuntungan dari Tuhan. Bukankah manusia di dunia seringnya mencari keuntungan? Begitu sudah mendapatkan apa-apa dari Tuhan, dia pergi meninggalkan Tuhan. Kalau mereka jatuh lagi, baru datang lagi sama Tuhan. Itu namanya mencari keuntungan. Tapi Abraham bukan orang yang mencari keuntungan, karena dia mengasihi Tuhan daripada hidupnya sendiri, dari keluarga, dari apa yang dia miliki. Kita lihat ayatnya, bagaimana Abraham dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dan dipanggil oleh Tuhan. Kita lihat, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa janji Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. 2. Aku akan membuat namamu masyhur. Promosi. Gak usah pakai TikTok. Gak usah pakai Instagram, Facebook. Gak usah bayar orang cari apa itu artis-artis untuk mempromosikan. No. Promosi datangnya dari Tuhan. Kita lihat ayatnya. Bagaimana Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ketahui orang lain. Berarti orang lain dia akan menjadi terkenal. Fame ya. Terkenal. Kemudian aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Berarti money apa? Berkat keuangan akan datang. Dan kemudian yang ketiga, aku akan membuat namamu akan dipromosikan Tuhan. Tak pakai apa-apa Tuhan. Lihat nih. Dan engkau menjadi berkat. Kalau Tuhan yang memberikan keuangan, kamu dituntut Tuhan untuk menjadi berkat. Kamu diberi banyak, tapi kamu diberi tanggung jawab yang banyak. Untuk jadi berkat bagi sekelilingmu. Tidak seperti iblis. Kalau iblis ngasih rezeki, pelit. Itu satu paket. Hanya boleh digunakan untuk diri. Tidak boleh digunakan untuk orang lain, tidak boleh untuk memberkati orang lain. Itu iblis. Tetapi kalau Tuhan memberi kamu berkat, yang mengelilingi kamu harus kecipratan berkat. Ya. Tujuan Tuhan untuk memberkati, menjadi berkat. Terus kita lihat ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati kamu. Bahaya ya, kalau ada orang pilihan Tuhan, orang itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Hati-hati kalau orang kamu ngomong buruk sama orang itu. Tuhan yang berhadapan loh. Makanya Tuhan, engkau pembelaku. Pada siapa aku harus takut. Ya, lihat nih. Bagaimana Tuhan bilang sama Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Orang yang dipilih Tuhan, hati-hati dengan mulutmu. Jangan kau mengutuki, jangan kau ngomong buruk sama engkau, sama orang itu. Jangan kau fitnah orang itu. Karena yang berhadapan dengan orang-orang yang dipilih Tuhan adalah siapa? Tuhan sendiri. Bahaya kalau marahnya Tuhan terjadi. Jangan kau mengutuki, jangan engkau berbuat macam-macam kepada orang yang dipilih Tuhan, yang hidupnya sungguh melekat sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan menghajar engkau, karena engkau menjahati orang pilihannya. Apa yang dikatakan Abraham, kita lihat ayatnya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini. Tadi sudah ngasih menjadi bangsa termasyhur, sudah ngasih fame itu apa? Kepopularitan, promosi,
ngasih uang, berkat, lagi ngasih wilayah. Lihat nih ayatnya. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, bahkan anak cucunya beda ya kayak iblis ya. Saya lihat ya kalau orang pergi ke dukun, itu dia dapat kaya, tapi keturunan ketiga keempat hartanya sudah karena dipinjem, tahu nggak? Berkat anak kedua, ketiga, berkat keturunannya diambil dulu, dinikmati oleh orang tuanya. Beda sama Tuhan yang memberkati. Kita lihat bahwa Tuhan memberkati. Aku akan memberikan negeri kepada keturunan. Kalau kita yang berkata kepada Tuhan, anak cucu cicit kita diberkati. Oh, kita lihat yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian, aku akan memberikan kepada keturunanmu. Apa yang dilakukan Tuhan? Oh, senang gitu. Tuhan Abraham mendirikan mezbah. Mezbah itu apa? Bersyukur. Bersyukur. Pada saat janji Tuhan diberikan, mengucap syukur. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun mezbah Tuhan setiap hari. Karena janjimu bisa digagalkan. Berapa orang yang gagal masuk ke tanah Kanaan padahal Tuhan berjanji akan memberikan keturunannya? 10 suku gagal mendapatkan janji Tuhan. Karena ketidakpercayaannya, karena ketidaksetiaannya. Janji Tuhan bisa gagal? Yes. Kalau engkau tidak taat, tidak percaya, janji Tuhan batal. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Ya, kita lihat di sini Abraham mendirikan mezbah. Kemudian ia pindah lagi ke situ, ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Berarti prinsip untuk mendapat janji Tuhan, untuk mendapat berkat Tuhan, yaitu memanggil nama. Prinsip untuk diberkati, prinsip untuk mendapat janji Tuhan, kamu mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Bukan bekerja keras. Bekerja kerasmu tidak akan membuahkan apa-apa. Tetapi saat memanggil nama Tuhan, pelipat gandaan terjadi. Prinsip kingdom of God. Ya, lihat bahwa pelipat gandaan terjadi saat Petrus berusaha dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan kepandaiannya, dia tidak menangkap apapun. Tetapi saat Tuhan datang dengan santuan Tuhan, semua ikan masuk. Dengan sentuhan Tuhan, semua ikan di danau dihalau masuk ke dalam Petrus. Enak mana? Apakah kita harus mengandalkan kekuatan sendiri? No, memanggil nama Tuhan. Kita lihat bagaimana iman dan ketaatan Abraham membawa dia dalam janji-janjinya yang ajaib. Yuk kita lanjut. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, ini baru ujian, serta berfirman, coba lihat langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman itu kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah, percaya pada percaya. Percayalah, Abraham kepadanya. Maka Tuhan menghitungkan itu kepadanya kebenaran. Padahal saat itu Abraham belum punya anak. Tapi Abraham sudah percaya. Ya, kita lihat. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang akan membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu jadi milikmu. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri dan bukan punyaan mereka, bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Berarti keturunan Abraham akan dimasukkan dapur api. Dapur api dimasukkan padang. Ini belum terjadi. Ini belum terjadi. Ini Abraham dan Musa setelah Abraham. Kita lihat bahwa Tuhan sudah menubuatkan bahwa keturunan Abraham nanti akan menjadi budak dari orang asing.
dan yang bukan kemurnian mereka, dan mereka akan diperbudak dianya. Kenapa? Supaya kamu ngerasain bagaimana kamu jadi budak orang. Kamu sudah ngerasain jadi budak orang, pada saat kamu merdeka kamu senang enggak? Kamu harus merasakan dulu penderitaan baru kamu tahu apa yang namanya kebahagiaan. Betul? Kalau selama hidup kamu bahagia terus apakah kamu tahu menderita? Tuhan izinkan keturunan Abraham menaruh ke padang gurun dulu, merasakan diperbudak orang, ditindas orang, baru kemudian dia bisa memerintah sendiri. Sukacita, ngerti gak? Tapi kalau kamu hidupnya tenang saja, terus jadi raja, terus kamu tidak akan bisa merasakan sukacita. Tapi Tuhan izinkan keturunan Abraham diperbudak dulu. Pada saat dia bebas, senang enggak? Kamu terlilit utang, tiba-tiba kamu bebas utang, senang enggak? Tapi kalau kamu tidak pernah berutang, kamu bisa merasakan bebas utang? Jadi Tuhan izinkan keturunan Abraham masuk ke dalam perbudakan, masuk ke dalam padang gurun dulu, untuk merasakan bagaimana kamu ditindas orang, bagaimana hidup dalam perbudakan, bagaimana kamu bersusah payah mencari makanan, sampai kemudian dijanjikan kelimpahan, baru dia bisa mengucap syukur. Kamu bisa mengucap syukur kalau kamu dalam keadaan rendah. Lihat ayatnya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan ku hukum. Bangsa yang memperbudak mereka dihukum, tapi Tuhan izinkan pencobaan. Bangsa yang memperbudak itu setan. Setan izinkan tidak masuk ke padang gurun untuk mencoba. Yes. Tapi Tuhan bilang nanti bangsa yang memperbudak. Tapi Tuhan izinkan karaktermu supaya kamu bisa mengucap syukur. Karena kamu pernah merasakan slavery, kamu pernah merasakan kekurangan, kamu merasakan kekurangan, kemiskinan, kamu merasakan dibelenggu, kamu merasakan pepedihan, kamu merasakan tidak punya uang, tidak punya makanan, kamu tidak bisa bayar utang, kamu pernah merasakan diperintah orang, menghambal, merendahkan diri dulu, baru ditinggikan. Dan kita lihat satu lagi. Dan sesudah itu mereka akan keluar membawa harta yang banyak. Jadi Tuhan bisa menggerakkan bangsa Firaun untuk ngasih hartanya, padahal bangsa Firaun, bangsa Mesir, orang-orang Mesir itu sama orang Ibrani musuhan enggak? Musuhan. Mereka bekerja keras untuk memperkayakan bangsa Mesir. Orang Ibrani bekerja keras untuk memperkayakan orang, tetapi Tuhan bisa menggerakkan orang Mesir ngasih hartanya dengan cuma-cuma kepada orang Ibrani. Tuhan yang bisa menjamah orang, bisa menjamah pikiran orang, emosi. Semua karena kita lihat ayat. Tetapi bangsa akan memperbudak mereka, aku hukum, dan mereka keluar harta yang banyak. Nah, Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir untuk menyerahkan emas, perak, hartanya kepada bangsa Ibrani, supaya bangsa Ibrani keluar ndak kosong tangan. Supaya bangsa Ibrani keluar dari padang Mesir ndak dengan kosong tangan, tapi disangoni sama Tuhan lewat. Padahal Mesir itu memperbudak supaya Mesirnya kaya, supaya Ibrani tetap miskin, tapi dia bisa menyerahkan hartanya pada orang Ibrani karena Tuhan yang menyuruh. Tidak ada, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu pun. Kita belajar ayatnya. Padahal apa yang terjadi dengan harta yang banyak itu, kita lihat pada saat Musa di padang gurun keluar membawa harta yang banyak. Hartanya dipakai untuk apa? Untuk menyembah berhala. Emas yang dikirim Tuhan lewat orang Mesir kepada bangsa Ibrani, mereka dipakai untuk membuat lembu emas dan menjadi tuannya. Jangan sampai ya berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya dijadikan tuan sama kau.
orang yang sangat bodoh. Kalau kamu diberi berkat, tiba-tiba kamu sayang-sayang berkat, kamu menyembah berkat tuh, kamu asik dengan berkatmu, kamu bodoh. Kamu harus fokus sama yang pemberi berkat, bukan berkatnya. Kalau kamu fokus sama yang berkatnya, habis berkatnya, sudah itu tok. Tapi kalau engkau fokus sama yang pemberi berkat, berkat tidak hanya emas tok, terus mengalir, multiplikasi, terus mengalir yang tidak pernah habis. Jadi di sini kita lihat bahwa bangsa Israel hanya fokus sama berkatnya. Dia menuankan uang, menuankan emas. Emas dibuat sebagai image dan disembah. Kalau zaman sekarang tidak ada image, emas atau harta itu lebih penting daripada Tuhan. Engkau bisa menggagalkan ibadahmu, engkau bisa tidak mau ke gereja, engkau tidak bisa mau tidak berdoa, engkau tidak bisa mau memuji Tuhan karena uang. Itu kamu sudah menuankan uang. Zaman sekarang ya, sorry ya. Kalau engkau lebih memilih memilih uang, memilih segala aktivitas cari uang daripada Tuhan, kamu sedang menuankan uang. Kamu sedang menyembah berhala. Dan jangan kira kamu hidup enak. Orang yang menyembah berhala di Mesir semua mati. Habis Tuhan di padang gurun. Ya, ayatnya. Kemudian kita lihat setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman, Abraham, sautnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Ada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Diuji. Apakah kamu mengasihi position segala barang milikmu lebih daripada aku? Kan menguji. Karena kalau kamu ya mandek, berkat Abraham mandek, janji Abraham tidak akan nyatakan. Tapi karena Abraham setia, janjinya tetap dilakukan sama Tuhan. Kalau Abraham gagal ujian, Tuhan mencari orang lain. Jangan sampai Tuhan gagal sama kita, dia mencari orang lain, rugi. Berkatnya lebih daripada yang kita terima hari ini. Ya, kita lihat. Keesokan harinya, pagi-pagi bangun Abraham, ia memasang pelana, keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah kayu untuk korban bakaran, lalu berangkat dia ke tempat yang dikatakan. Tuhan membawa uji, apakah kau mengasihi keluargamu, uangmu, kesehatanmu, hidupmu, semuanya lebih daripada aku. Pada saat ini Abraham pergi, dia menyembahkan Ishak. Yuk lanjut. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, sautnya, ia jangan bunuh anak itu dan kau apakan dia, sebab telah ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal untukku. Bukankah iman yang sama seperti Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang terpujilah nama. Lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya. Pada saat Tuhan menguji dan kau tahu bahwa kau tulus mengasihi Tuhan, Tuhan kasih nanti. Ya. Lalu Abraham menoleh domba di belakang, tersangkut di semak belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang orang berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan di langit kepada Abraham. Abraham katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dijanji Tuhan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Enak toh? Enak toh? Enak banget.
Aku kalau lihat, wow, musuh yang setengah mati. Musuh yang setengah mati bangun kota, kita yang menduduki. Ingat pada saat kota Kanaan tuh berlimpah susu dan madu. Panenannya banyak. Orang di sana pinter-pinter, hasil agrobisnisnya subur semua. Tetapi Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Semua jarahan, semua hasil kota, semua kota itu didukluki oleh anak-anak pilihan Tuhan. Wow, enak toh? Kayak Tuhan selalu bilang, pikirlah kuk yang aku pasang, kuk ringan, karena bebanmu sudah tak ampun. Wow, kita lihat bagaimana keturunan Abraham akan menduduki kota-kota musuhnya. Langsung musuh yang membangun kota dari awal, membangun kota dikasihin langsung kepada anak-anak. Wow. Kenapa? Karena Tuhan bilang tanah punya siapa? Bumi punya siapa? Milik Tuhan. Tuhan bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Karena tanah dan bumi milik Tuhan. Yuk kita lihatnya. Yuk kita lihat bagaimana prinsip Abraham ini sesuai dengan Kristus. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, hidup kekal. Jadi Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Jadi kita lihat domba sudah disediakan sebagai korban bakaran, Yesus pun sudah disediakan sebagai korban bakaran bagi penebusan dosa kita. Dan Yesus pun dipersembahkan kepada Tuhan untuk menggantikan dosa kita. Ya, kita lanjut ayatnya. Yuk. Kita lihat. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku kepada semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam Taurat, tetapi bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita, semua bapak, segala bapak iman. Jadi kita ada ayatnya, ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau kutetapkan menjadi bapak orang banyak di hadapan Allah kepadanya yang percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi bukan hanya mereka yang hidup dalam Taurat, tetapi hidup dari iman Abraham. Kalau kita punya iman kepada Kristus, iman kita, iman yang memprioritaskan Kristus, iman kita seperti iman Abraham, janji Abraham akan turun ke kita. Ya, kita lihat seperti ada tulis, engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak orang. Di hadapan Allah yang percaya, ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi. Jadi karena kita sudah mengalahkan kematian, karena kita tahu bahwa orang benar tidak akan mati, tetapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi kita tak takut kalau ada orang membunuh tubuh kita, nanti sebentar lagi kita ketemu di generasi yang selanjutnya yang lebih baik. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan Abraham. Kita lihat iman tidak menjadi lemah, bahwa ia mengetahui bahwa umurnya sudah sangat lemah, usianya 100 tahun, bahwa rahim Sarah tertutup. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil orang-orang yang wanita-wanita rahimnya pada tertutup. Sarah tuh tertutup, Rakel tuh mandul, Hana tuh mandul. Banyak orang-orang yang mandul, yang rahimnya tertutup. Tapi saat dia dipanggil, dipilih Tuhan, dikuduskan, Tuhan membuka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Kemudian kita lihat, tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah diperkuat dengan imannya, ia memulihkan Allah. Dengan penuh keyakinan Allah berkuasa melaksanakan. Ingat, dengan penuh keyakinan Allah itu berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya dengan kebenaran. Kata-kata ini
Hal ini perhitungan namanya tidak ditulis dalam Abraham. Kata-kata ini diperhitungkan kepada, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24 kita lihat, tetapi ditulis untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi iman Abraham berlaku untuk kita juga yang punya iman seperti Abraham, yang percaya kepada Tuhan. Berkat-berkat Abraham akan turun kepada kita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan mengalir kepada orang-orang yang percaya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Tuhan Jehovah Jireh pada saat Abraham memberikan hidup keluarganya untuk Tuhan. Saat itu Tuhan berkata, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Semua kebutuhan Abraham disediakan Tuhan. Maukah kamu Tuhan menjadi Jehovah Jireh untuk kamu? Atau mau tiru iman Abraham? Ya, pada saat Abraham tidak menyayangkan apa yang dia kasihi, anak satu-satunya pada Tuhan, Tuhan menjadi Jehovah Jireh untuk Abraham. Ya, kita lanjut. Kita belajar satu lagi deh. Kita belajar dari Yusuf. Kisah Yusuf dari sumur ke istana, belajar tentang iman, kesetiaan, pengampunan, ya, dan takut akan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Kejadian 50 ayat 20 ayat 21. Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku. Ingat, iblis tinggal diam enggak? Kalau Tuhan memilih anaknya. Iblis tinggal diam enggak? Kalau Tuhan memilih terus memanggil menjadi anak kesayangan Tuhan, iblis tinggal diam? Enggak. Nah, saat Tuhan menaruh matanya kepada Yusuf, pada siapapun yang dia miliki, Daud, Abraham, pasti iblis gak tinggal diam. Lihat ayat. Iblis masuk lewat iri, iblis masuk lewat amarah, dusta, macam-macam. Lihat ayatnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi tujuannya apa? Tujuannya karena kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan kirim penyelamat dulu. Kasihnya Tuhan pada kita, anak-anaknya, orang dunia. Tuhan mengirim penyelamat dulu, yaitu Tuhan Yesus. Mempersiapkan jalan supaya kita dapat menjadi bangsa yang Tuhan kasihnya kepada bangsa Israel. Tuhan mengirim Yusuf dulu untuk memelihara bangsa Israel dari kemiskinan, dari kekurangan. Sama seperti Bapa mengirim Yesus dulu supaya mempersiapkan kita supaya kita tidak binasa, tapi kita akan menjadi bangsa yang besar dalam kerajaan milenium. Jadi Tuhan ngirim dulu, persiapkan dulu. Kita lihat ayatnya. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu, makan anak-anakmu, demikian juga ia menghiburkan, menenangkan hati. Jadi Tuhan mengirim Yesus, dikirim ke dunia untuk menanggung makanmu, makan anak-anakmu, keselamatan. Jadi kita lihat Yusuf diutus, dikirim dulu untuk memelihara bangsa Israel, bangsa yang disukai Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Makanya Tuhan Bapa mengirim Yesus untuk memelihara kita, bangsa pilihan Tuhan. Ya. Terus kemudian kita lihat bagaimana Yusuf dari pit itu apa? Sumur ke istana. Ya. Yusuf dikasih oleh bapaknya. Kemudian Yusuf mendapat mimpi, Yusuf dibawa ke sumur. Kemudian Yusuf
dijual? Bukankah Yesus juga dijual? Story of Yusuf persis seperti Yesus. Dipersiapkan untuk memelihara kita. Kita akan mempunyai jadi bangsa yang besar di bawah Yesus. Yesus yang akan memberi kita makan, memelihara makanan kita, memelihara hidup kita. Seperti Yusuf menanggung makanmu dan anak-anak keturunan kita dipelihara. Wow, kita lihat ayatnya bagaimana Yesus dijual. Yusuf dijual, Yesus pun dijual. Bagaimana kemudian digodai tetapi dia tidak berbuat dosa sampai membawa dia. Yuk kita lanjut. Yuk kita. Nah ini kita lihat bagaimana pertama kali caranya manggil Yusuf. Yuk. Bagaimana Tuhan mengambil Yusuf, melihat matanya tertuju pada Yusuf dan mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemelihara bangsa Israel, untuk menjadi tebusan, untuk menjadi membebaskan bangsanya. Yuk, untuk rencana Tuhan yang ajaib. Yuk kita lanjutkan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur berapa tahun? 17. Jadi Yusuf itu dipilih, dipanggil Tuhan saat umur berapa? 17. Yusuf itu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan waktu dia umur 17. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudaranya anak-anak Bilha, Zilpa, kedua istrinya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kabar kejahatan saudara-saudara. Berarti Yusuf itu orang yang baik. Kenapa Tuhan? Apakah Tuhan memilih orang yang jahat? Enggak. Tuhan melihat orang, matanya melihat hati. Orang yang baik, yang dipilih, yang dipanggil. Tetapi saudara-saudaranya Yusuf jahat. Ada tertulis saudaranya Yusuf jahat. Kemudian pada suatu hari bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakan kepada saudaranya. Maka itulah mereka lebih benci. Kalau ada kejahatan dalam hidupmu, yang keluar apa? Benci, iri, dendam, dengki. Karena hatinya sudah jahat. Kita lihat ayatnya. Tampak kita sedang di ladang. Coba dengarkan mimpiku. Tampak kita di ladang mengikat berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datang berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku. Jadi Yusuf tuh mimpi, dia kan lagi di gandum. Dia kan di petani gandum. Mengikat berkasnya anak setiap orang kan mengikat berkas dikumpulin. Berkasnya saudaranya menghormati bekasnya. Kita lihat, berkas kamu sekalian mengelilingi sujud menyembah pada berkasku. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudaranya. Katanya, aku bermimpi tampak matahari, bulan, dan bintang. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Itu Yusuf dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan sejak umur 17 tahun dan dikasih pemimpi. Tadi Tuhan bilang kalau ada nabi yang di sini, aku akan memberikan penglihatan dan aku akan berbicara kepadanya lewat mimpi. Yusuf dikasih mimpi 2 ini, kemudian apa yang terjadi? Kita lihat ayatnya. Kejadian 41 ayat 46 sampai pasal. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Dan maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, dia dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Dan Yusuf dilantik menjadi raja ketika umur berapa? 30 tahun. Jadi penderitaan Yusuf berapa? Dari umur 17 tahun ke 30 tahun berapa?
13 tahun Yusuf masuk dapur keseng 13. Di sini kita lihat Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Pada saat ia menghadapkan Firaun, mengartikan mimpinya Firaun, ia dilantik menjadi raja di Firaun. Berarti Yusuf waktu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan umur 13, dimasukkan ke dapur api, dimasukkan ke dalam ujian, diuji. Kalau dia gagal, Tuhan akan milih yang lain. Kayak Samson gagal, udah selesai. Akhir cerita, stop sama Tuhan, di stop. Ceritanya di stop karena kamu gagal. Tapi karena Yusuf tidak berbuat dosa, ceritanya maju sampai dia mendapat kemuliaan. Ya, kita lihat Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Karena diberi kuasa untuk mengatur Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk berlama-lama karena Yusuf diberkati Tuhan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah, setiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Seorang yang diberkati Tuhan, tidak perlu kamu ngirit-ngirit, tidak perlu menghemat-hemat. Karena berkatnya Tuhan mengalir seperti multiplikasi. Ngerti ya? Gak usah menghemat. Kamu menghemat tidak akan membuat kamu kaya. Tetapi berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jangan fokus sama berkat. Fokus sama yang pemberi berkat. Ya, terus kita lihat ayatnya, lanjut. Promosi, kita lihat. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Lalu Firaun berkata, oleh karena Allah telah memberitakan semua ini kepadamu, maka tidak orang yang demikian berakal budi bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Wow, dimuliakan dia. Hanya tahta ini kelebihanku dari kamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakainya pada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas, dimuliakan, dan lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak. Tanpa setahu Yusuf tidak boleh ada pergerakan. Bagaimana Tuhan memuliakan Yusuf dari seorang budak yang tadinya dijual orang dan memuliakan dia. Kita lihat ayatnya, promotion come neither from the east nor from the west nor from the south, but God is not the judge. He put down one and set up another. Jadi promosi, peninggian bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari selatan. Tetapi Tuhan adalah hakim. Yang satu dia bisa merendahkan, yang satu juga bisa meninggikan yang satu. Jadi promosi bukan dari manusia. Promosi datangnya dari Tuhan. Kamu mau buat menjegal orang supaya tidak dapat promosi, Tuhan yang akan menjegal kamu. Ngerti ya? Coba lanjutnya coba lagi. Lihat. Keluar dari Mesir itu iman dan mujizat. Kayaknya ini jam 12. Belajar habisnya apa ini? Bagaimana saya mau mengajarin? Yuk.
Tadi aja. Nah, nah, kita lihat ya, seorang laki-laki ini aja satu ini. Lewi kawin dengan anak perempuan Lewi. Ini kalau Musa beda lagi. Kita lihat Musa dipanggil Tuhan sejak kapan? Bayi. Musa dipanggil Tuhan, dipilih sejak bayi. Ingat, dia sudah menjadi pilihan Tuhan. Karena dia dari keturunan Abraham atas untuk melanjutkan keturunan yang akan membebaskan bangsa. Ingat, Musa dipanggil sejak dari bayi. Kalau Yusuf tadi umur 7, Musa dipanggil dari bayi untuk membawa rencana Tuhan. Saya lanjutkan minggu depan. Ada di padang gurun. Kalau kita ada di padang gurun, kalau kita ada di dapur api, ingatlah bahwa iman kita yang membawa kita naik satu step langkah. Yusuf dari sumur, karena imannya, kesetiaannya, dia naik ke rumah Potifar. Karena imannya dari rumah Potifar, walaupun dia dijahati orang, iblis jahat gak? Begitu kamu melalui promosi, iblis jatuhkan lagi lewat apa? Fitnah. Betul? Pada saat Tuhan naikkan ke rumah Potifar, iblis bekerja enggak? Bekerja lewat apa? Dosa las, fitnah, itu pekerjaan iblis. Iblis berusaha menurunkan orang. Gak apa-apa diturunkan orang, tapi Tuhan pertemukan dengan pejabat tinggi yang membutuhkan Yesus. Jadi pada saat iblis bekerja, iblis pun bekerja, tapi Tuhan bisa memakai kejahatan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil menurut rencana. Yusuf dipanggil untuk rencana Allah. Jadi sekalipun iblis menggoncangkan dia, jatuh ke penjara, gak apa-apa. Ya, tetap berharap nanti kamu akan naik ke lebih tinggi lagi mencoba. Jadi kita belajar dari kehidupan padang gurun, kehidupan dapur api, tetap setia, tetap berdoa. Tuhan yang akan membebaskan kamu dari segala penderitaan, Tuhan yang akan menolong kamu, Tuhan yang akan membuka jalan untuk kita. Saya lanjutkan minggu depan.